وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين وأبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله. Puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Ta'ala, di antaranya kenikmatan iman dan kesehatan. Dan juga nikmat kesempatan. Kemudian insya Allah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan sahabat, orang-orang yang kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, baik. Kita terhenti pada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma allimhul hikmah, wa fi riwayatin Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah ia hikmah, ajarilah ia Alkitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doanya Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia di dalam agama. Nah, di antara keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah beliau diberikan keluasan ilmu, pemahaman yang luas, sehingga beliau dinamakan habru hadhil ummah, tintanya umat ini. Maksudnya betul-betul keilmuan beliau, kecerdasan beliau itu betul-betul sangat mumpuni, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum mengakui akan hal tersebut. Seperti di dalam kisah yang populer, itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, mengatakan kepada para sahabat ketika beliau diundang untuk hadir di sebuah majelis, di mana di majelis tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menampilkan kepintaran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di hadapan pembesar para sahabat radhiyallahu taala anhu.
radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya antum melihat itu di halaman ini ya, di layar, para sahabat kaum muhajirun mengatakan, ala tad'u abna'ana kama tad'u ibnu Abbas. Kenapa kamu tidak memanggil anak-anak kita seperti halnya engkau memanggil Ibnu Abbas? Apa kata Umar? Faqala lahum dzakum batal kuhul. Apa alkohol? Ini bukan alkohol ya. Alkohol itu yang ini alkohol itu artinya yang masih muda. Yang masih muda. Fata itu pemuda. Alkohol ya, maksudnya yang masih muda ya. Bukan alkohol ya. Lahu lisanun saul. Beliau banyak bertanya. Banyak bertanya. Banyak bertanya. Banyak bertanya. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini maksudnya adalah pertanyaan yang bermanfaat. Karena ikhwas kalian banyak bertanya yang pertanyaan itu tidak bermanfaat. Itu terlarang ya. Atau pertanyaan yang menyulitkan. Oleh karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan termasuk yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, bertanya dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, membuat keyakinan itu menjadi ragu. Ini tidak boleh. Sehingga pertanyaan maksud dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lahu lisanun saul, tentunya Ibnu Abbas bertanya pertanyaan yang bermanfaat. Dan para sahabat itu kalau bertanya untuk diamalkan, ya, bukan ingin cari wawasan, tidak, tetapi mereka bertanya untuk mereka. Wa qalbun aqul, apa aqul yang berakal, maksudnya yang cerdas, hati yang cerdas, hati yang cerdas. Karena hati itu kadang, mohon maaf, ada hati yang mati atau hati yang sakit. Insya Allah antum tahu ya hati yang sakit. Hati yang sakit itu dia ditarik ke arah kebaikan dan juga ditarik ke arah keburukan. Adalah hatiku di atas agama. Ini pentingnya hati. Baik. Kemudian kita lanjut. Tsumma da'ahum dzata yaumin. Kemudian Umar memanggil da'ahum. Hum ya'udu ila al-muhajirin. Kemudian Umar memanggil kaum muhajirin. Dzata yaumin, pada suatu hari.
fa'adakhalahum ma'ahum liyuriyahum minhum ma ra'a. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Ibnu Abbas bersama mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian para sahabat mengatakan, umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruh. Kami diperintah untuk memuji Allah dan meminta ampunan darinya. Idza futiha alaina, jika telah ditaklukkan untuk kami. Wasakata ba'duhum, dan sebagian mereka diam, ya, karena nggak tahu ya. Di sini ada faidah ya sekalian. Nah ini di sini ya. Nah, sakata ba'duhum menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau tidak tahu ya diam. Ya, kalau tidak tahu diam. Ini didikannya siapa? Didikannya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk apa? Untuk jangan berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka wal fuada kullu ulaika. Diam, enggak tahu ya dia. Nah, tidak berpura-pura. Mungkin tafsirnya seperti ini, wahai Umar. Tapi sakata ba'duhum. Faqala Umar libni Abbas radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqul, apakah seperti itu engkau mengatakan, wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, qala la, tidak, tidak seperti itu. Fama taqul? Qal huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu Allahu lahu, yang Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah, apabila sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya apa? Ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah. Baik. Wal fathu fathu Makkah. Dan yang dimaksud dengan fath di sini, pembukaan di situ adalah fathu Makkah. Ditaklukkannya kota Makkah. Saya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Maksudnya bagaimana? Hijrah itu kan dari negeri tauhid ke dari negeri syirik ke negeri tauhid, dari negeri kufur kepada negeri Islam, ya kan? Sekarang kalau kita pindah ke Mekah atau dari Mekah pindah keluar kota Mekah, itu bukan dinamakan hijrah lagi. Tidak ada hijrah setelah, maksudnya tidak ada hijrah ke Mekah dinamakan Mekah itu Darul Kufri wa Syirk, bukan. Tapi sekarang Mekah menjadi Darul Islam wa Tauhid, tempat Islam dan Tauhid. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ketika selesai menulis kitab Fathul Bari,
Fathul Bari bisyarh Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Kalau tidak salah 12 jilid atau 13 jilid untuk cetakan Darut Thayyibah. Tergantung cetakannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengadakan pesta, dan beliau ada ungkapan juga la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi syarah, tapi maksud la hijrata ba'dal fath di situ maksudnya tidak ada lagi syarah Sahih Bukhari yang menyandingi Fathul Bari, yang menyaingi Fathul Bari. Coba sesekali antum datang ke perpustakaan, lihat mana Fathul Bari seperti apa. Atau antum coba browsing di internet Fathul Bari seperti apa. Nah, ini faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Fadzalika alamatu ajalika. Maka itulah tanda ajalmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka pujilah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Allah itu maha penyayang, ikhlas sekali, menerima taubat hamba-hambanya. Dan pintu taubat itu masih terbuka lebar selama selama matahari belum terbit dari barat dan selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Malam yughargir. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi malam yughargir. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama ruh itu belum sampai ke kerongkongan. Tapi kalau ruh sudah di sini, yang mau dicabut, matahari terbit dari barat, alas, tidak ada lagi. Pintu taubat ditutup. Maka segera, marilah kita bertaubat seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, maka ketika diturunkan surat tersebut, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW sering membaca, sering bertasbih, mengagungkan Allah Ta'ala di ruku' dan sujud. Di ruku' dan sujud. Senantiasa mengagungkan Allah di ruku' dan sujud. Baik, kita kembali ke kitab. Qala Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tidak mengetahui dari surat itu kecuali apa yang engkau ketahui. Apa yang engkau ketahui. Dan di sini ada sebuah faedah sekalian. Ketika Fathu Makkah itu sudah dibuka, sudah dimenangkan, Allah sudah memenangkan dan diberikan kemenangan, maka tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai, sudah hampir selesai. Maka tugasnya sudah hampir selesai dan saatnya kembali kepada Allah. Dan ini kode ya, tanda. Tapi Nabi SAW tidak tahu kapan ajalnya datang, hari apa, dia tidak tahu. Tapi ini adalah sinyal, kode. Jika sudah diberikan kemenangan, sudah ingin berakhir ini kehidupan Nabi SAW, maka kembali kepada Allah. Dan kita, sekalian, apa yang kita miliki, usaha, apa yang kita mampu, kita kerjakan. Kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muqbil rahimahullah
ketika sudah berusia, beliau suatu saat pernah memegang janggutnya dan mengatakan apa? Mada qaddamta lil Islam? Atau kama qala rahimahullah. Apa yang engkau persembahkan untuk Islam? Ya, sekarang kita tanya kepada diri, apa yang kita sudah persembahkan untuk agama Islam? Apakah sudah sejauh mana khidmah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita raih, yang kita kita kembali ke kitab Waqat. Sungguh sebaik-baik turjumanul Quran Ibnu Abbas. Turjuman adalah penafsiran, ya, atau pentafsir atau penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Lau adraka asnanana ma asyarahu minna ahadun. Seandainya Ibnu Abbas itu mencapai umur-umur kita, ma asyarahu minna ahadun, tidak ada yang bisa sebanding dengan Ibnu Abbas. Tidak ada yang bisa sebanding dengan Ibnu Abbas dari kalangan kita. Maka nadhiran lahu. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Karena Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud lebih tua siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas ini masih kecil, tapi keilmuannya sudah lama. Bagaimana kalau Ibnu Abbas itu juga banyak mendapatkan ilmu seumuran dengan kita? Nah, ada ma'anna Ibnu Abbas, ya, meskipun seperti ini, bersamaan dengan ini, padahal Ibnu Abbas itu asya ba'dahu sittan wa thalathina, hidup setelahnya, setelah Ibnu Mas'ud berapa? 36 tahun. Antum paham ya, bisa ya? Jadi ketika Ibnu Mas'ud wafat, Ibnu Abbas masih hidup, ya, karena Ibnu Abbas min sigharis sahabat, dari sahabat yang kecil. Hidup setelah Ibnu Mas'ud 36 tahun. Berarti apa? Ilmunya nambah atau tidak? Nambah. Masih kecil saja seperti itu ilmunya. Terus setelah wafatnya Ibnu Mas'ud, beliau masih hidup, dan tentunya fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, maka bagaimana perasaanmu, bagaimana sangkamu bimaktasaba ba'dahu minal, apa yang Ibnu Abbas dapatkan dari ilmu setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Jadi sebelum Ibnu Mas'ud wafat, Ibnu Abbas masih kecil. Tapi masih kecil saja sudah kelihatan ilmunya. Sudah dipuji sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud wafat, Ibnu Abbas masih hidup 36 tahun. Otomatis beliau terus mendapatkan ilmu, ya kan? Maka ilmunya lebih banyak. Nah, baik. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Wa qala Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, bisa ilin sa'alahu an ay. Ibnu Umar mengatakan kepada orang yang bertanya
pada Ibnu Umar tentang sebuah ayat. Apa kata Ibnu Umar? Intaliq ila Ibni Abbas, pergilah kamu kepada Ibnu Abbas, fas'alhu, tanyalah kepada beliau, fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada Ibnu Abbas. Sesungguhnya beliau itu adalah orang yang paling berilmu. Man baqiya. Apa man baqiya artinya? Orang yang paling berilmu dari sisa-sisa para sahabat. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanyalah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu termasuk peninggalan sisa-sisa sahabat yang paling berilmu. Masih ada beliau. Tanyakan kepada beliau. Wa qala Atha mengatakan, ma ra'aitu qad akramu min majlis Ibnu Abbas fiqhan wa a'zamu khasyatan. Aku tidak pernah melihat majlis yang lebih mulia daripada majlisnya Ibnu Abbas fiqhan, dalam bidang fikih, wa a'zamu khasyatan, dan majlis ilmu Ibnu Abbas itu majlis yang paling agung ketakutannya kepada Allah. Bagaimana kata Atha? Inna ashabal fiqhi indahu wa ashabul qur'ani indahu wa ashabul syi'ri indahu yusdiruhum kulluhum min wadin wasi'. Subhanallah. Apa kata Atha? Sungguhnya ashabal fiqhi indahu, maksudnya ashab itu ahlul fiqhi, itu ahli fikih keluar dari sisinya Ibnu Abbas. Ahli Quran keluar dari sisi Ibnu Abbas. Ahli syair itu keluar dari Ibnu Abbas. Yusdiruhum kulluhum, Ibnu Abbas mengeluarkan mereka semua, mendidik mereka, itu menghasilkan murid-murid yang seperti itu, ahli fikih, ahli Quran, ahli syair, kulluhum min wadin wasi'. Semuanya itu keluar dari lembah yang sangat luas. Wadin itu lembah. Jadi subhanallah ya, antum bagaimana bisa memperhatikan keluasannya ilmu Ibnu Abbas. Yang ahli fikih keluar dari sisi Ibnu Abbas. Maksudnya banyak ahli fikih yang bermunculan setelah belajar kepada Ibnu Abbas. Jadi ahli fikih. Ada juga ahli Quran. Ada juga ahli syair. Seakan-akan semuanya itu keluar dari suatu lembah yang luas. Ini Masya Allah ya. Bagaimana majlisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Wa'il, paragraf berikutnya. Wa qala Abu Wa'il, khatabana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memberikan khutbah kepada kami, berkhutbah untuk kami. Wa huwa 'alal musim. Apa al-musim? Ai walin 'ala musimil haji min Utsman radhiyallahu anhu. Maksudnya wa huwa 'alal musim. Ibnu Abbas memberikan khutbah pada saat beliau walin 'ala musim. Beliau sebagai pemimpin dalam kegiatan haji. Min Utsman radhiyallahu anhu. Dari diangkat oleh Utsman, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, ini adzan, kita berhenti dulu.
Bismillah. Sambil mendengarkan azan, insya Allah akan ana absen kehadiran antum. Tafadhol bisa untuk mengangkat tangannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Abu Wa'il mengatakan, Ibnu Abbas pernah menyampaikan khutbah kepada kami, wa huwa 'alal musim, dan beliau posisinya adalah walin 'ala musim, pemimpin dalam kegiatan haji, min Utsman radhiyallahu anhu, yang diangkat oleh Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kalau musim haji ya dibutuhkan pemimpin atau pengatur kegiatan haji tersebut. Ya, seperti di Saudi, di Mamlakah itu, kerajaan Saudi Arabia, kalau datang musim haji, pemerintah Saudi itu sudah menentukan siapa saja tugasnya, siapa saja yang mendapatkan tugas untuk mengatur kegiatan di Mina, di Arafah, dan kegiatan seluruhnya. Ya, meskipun seluruhnya itu dipantau oleh kerajaan Saudi Arabia. Nah, apa kata Abu Wa'id? Faftataha surat An-Nur. Beliau memulai membaca surat An-Nur. Faja'ala yaqra'u wa yufassir. Maka beliau mulai membaca dan menafsir. Membaca dan menafsir. Jadi baca, tafsir. Faja'altu aqulu ma ra'aitu. Maka aku mulai berbicara apa yang aku lihat. Ini lihat bagaimana Abu Wa'il mensifati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Wa'il? Wala sami'tu kalama rajulin mithlahu. Aku tidak pernah mendengar ucapan seseorang yang seperti Ibnu Abbas. Walau sami'athu farisun war-rum wat-turk la aslamat. Seandainya orang Persia, Faris, war-rum, orang Romawi, wat-turk, orang Turki, mendengar ucapan Ibnu Abbas, la aslamat, niscaya mereka semua akan masuk Islam. Subhanallah. Faris, Furs, ya, Persia, Rum, Romawi, dan Furs dan Rum ini termasuk dua kerajaan yang cukup besar di masa lalu. Makanya ketika Persia dan Romawi dikalahkan oleh sahabat, oleh kaum muslimin dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka membenci para sahabat. Kenapa membenci? Ya mereka sudah merasa besar. Oh, ini kerajaan kami yang besar. Kenapa kok bisa dikalahkan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendahan, kebanyakan budak, kebanyakan orang-orang yang tidak punya. Tapi kenapa mereka bisa mengalahkan? Maka dari situ mereka hasad, benci, iri dengki dengan Islam. Itu Furs dan Rum. Wallahu Utsmanu ala muslimil haji sanata 35. Utsman bin Affan mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai pemimpin di musim haji pada tahun 35, 35 tahun ke-35. Wallahu aliyun alal Basrah.
Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengangkat Ibnu Abbas alal Basrah. Apa maksudnya? Menjadi gubernur Basrah. Falamma qutila, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh, madha ila al-Hijaz. Ibnu Abbas kembali ke Hijaz. Madha itu berjalan, ya. Kembali maksudnya. Kan dari Basrah kembali lagi ke Hijaz. Hijaz itu apa? Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Jadi diutus oleh Ali untuk menjadi pemimpin di Basrah, gubernur di Basrah ketika Ali bin Abi Thalib wafat. Ibnu Abbas kembali ke Hijaz, Makkah dan Madinah. Tsumma kharaja minha ila Taif. Kemudian Ibnu Abbas keluar dari Mekah, keluar dari Hijaz itu ke Taif. Taif. Taif itu kota dekat dengan Mekah, ya. Taif. Famata fiha. Kemudian Ibnu Abbas wafat di kota Taif pada tahun 68. Pada tahun 68. Samanin an ihda wa sab'ina sana. Maksudnya an ihda wa sab'ina sana apa maksudnya? Wa umruhu ihda wa sab'ina sana. Dan umur beliau ketika wafat berapa? 71 tahun. Wafatnya tahun ke berapa? Tahun ke-68. An ihda wa sab'in, umurnya 71 tahun. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu an jami' as-sahabati ajma'in. Ini sahabat yang terkenal di antara sahabat-sahabat yang populer tafsir-tafsirnya, dan kita sudah mengetahui siapa saja mereka. Ada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, maksud dari pembahasan ini, ikhwas sekalian, adalah memperkenalkan kepada kita sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang banyak menafsirkan Al-Quran, dan tentunya ini adalah kecerdasan dan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka. Baik, ikhwas sekalian, sampai di sini dulu insyaallah taala perjumpaan kita pada kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke generasi tabi'in, orang-orang yang populer sekali di dalam tafsir dari kalangan tabi. Wa jazakumullahu khairan ala wa sallallahu wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la